Hello everyone, I'm Gina from 8C, and today kita lagi ngadain by the Student Council members a podcast special for mental health. And hari ini kita juga kedatangan someone special, and it's the founder of sehatmental.id, which is Pak Ade. Hi. Hi, How are you? doing well. Jadi hari ini we've prepared some questions, and juga most of this juga dari students, dari teenagers, and we just think hopefully this podcast can benefit everyone and also educate others. And juga Pak Ade udah belajar psychology dari umur berapa ya? 2010 ya. 2010. So it's been a long time, so you're an expert. Okay, so may I ask some questions? Jadi, what are the mental concerns or issues that come as a result of the pandemic? Oke. Selama pandemik ya. Pandemik banyak sekali hal yang terjadi dan secara psikologis mengganggu kita semua, termasuk pada student, pada remaja, termasuk sampai para lansia, orang tua, karena memang mereka punya keterbatasan untuk keluar rumah, punya keterbatasan untuk aktivitas kemana-mana pun, dan dengan ini adalah revolusi atau perubahan yang drastis sekali dari tatanan pola hidupnya, karena mereka udah nggak bisa lagi keluar sembarangan, semua punya protokol buat kesehatan, dan itu sangat mereka butuh waktu untuk adaptasi dengan keadaan ini, dan banyak juga usaha-usaha yang tutup, usaha-usaha yang tidak berjalan dengan baik, juga studi kalian juga di rumah, mungkin sangat mengganggu sekali buat teman-teman semua, buat adik-adik semua, buat para students, juga pada teman-teman semua yang melakukan aktivitas di luar rumah, yang sering keluar rumah. Itu ada pressure buat secara psikologis pastinya. Ngomong-ngomong nih Sar, kan selama aku grow up juga, I've known kayak beberapa orang yang juga seumuran aku yang emang relationshipnya sama orang tuanya juga nggak begitu good or positive. Banyaknya juga abusive or their toxic environment with their parents. And I just wanna ask what do we do when we as teenagers feel depressed or like empty when we're around our parents? Oke, karena setiap hari kita bertemu orang tua kita yang dulunya mungkin pulang sekolah dan baru malam hari bisa ketemu orang tua, tapi sekarang every day, every morning, dan setiap saat ketemu orang tua, dan semakin lama kita ketemu orang tua, mungkin kita pasti ada konflik gitu. Tidak ada keluarga yang sempurna, dan pasti ada perbedaan dari gaya anaknya, mungkin yang dari kamar acak-acakan sampai konflik juga habitnya teman-teman semua, adik-adik semua main game, terusnya telepon, orang juga gadget, dan banyak hal lain yang orang tua pun biasanya orang tua lebih dominan untuk mengontrol anaknya, dan itu anak merasa kurang bebas untuk bisa melakukan banyak hal bagi sebagian keluarga, tapi sebagian keluarga yang lain itu merupakan kayak is a bless gitu, karena mereka punya waktu yang banyak sama family, sama ayah ibu dan anak-anak semua, untuk bisa menikmati kebersamaan di saat pandemik ini. Jadi it's like dua mata pisau yang jika memang mereka bisa mereka bisa membagi itu dengan baik secara emosional juga, itu akan menjadi baik. Tapi kalau memang banyak konflik ataupun kita nggak pernah tahu, orang tua kita punya masalah juga dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya. Nah, kita juga sebagai student mesti paham juga. Jadi jangan kitanya aja yang sebagai student yang mau dipahami, tapi kita juga harus pahami juga orang tua kita. Jadi itu banyaknya konflik yang terjadi sih. Jadi orang tuanya pun tidak baik-baik aja. Itu yang saya lihat, dan saya sempat sedikit riset sama teman-teman
di mental health. Nah, Di ngomongin tentang pendidikan. our parents, pasti orang tua kita juga different generations kan. Ya, And over the years, you know, beauty standards have changed. And aku ngerasa very blessed karena over time itu lebih people can be open minded. Sekarang juga ada kayak runways for plus size models. Cuman, you know, some of our parents are still not educated enough and they think very different from us, right? And sekarang juga beauty standards masih kayak kita harus kurus, harus tinggi, and especially gara-gara pandemi kita juga, a lot of teenagers relies on social medias, and gara-gara itu juga, a lot of us, especially girls, kita harus kurus lah, kita harus ini biar cantik, and a lot of us became depression and can get into eating disorders. Jadi kalau buat Pak Adi kita harus ngapain kalau ke situasi kayak gitu? oke, ini belajar untuk menerima diri sendiri ya. Hmm. Nggak ada manusia yang sempurna. Jadi dia cantik, dia handsome, dia skinny, dia punya badan yang bagus, dia punya kemampuan yang bagus secara intelijen juga, um, dia smart, tapi pasti ada kekurangan gitu. Setiap orang punya strength, setiap orang punya kelebihan masing-masing, dan itu bisa dimanfaatkan untuk bisa menggali lagi di saat pandemik ini apa sih strength kita, dan kita belajar juga kita dari sejak usia Gina bisa tahu goalsnya mau kemana, saya ada di mana sekarang, dan saya harus apa yang harus saya lakukan untuk maybe 5 or 10 years ke depan sampai kamu bisa berpikir untuk how I can reach my goals gitu in the 10 years. Jadi kita lebih harus bisa generasi Z ini harus bisa jadi visioner, bisa memikirkan apa yang terjadi sekarang dan bisa belajar dari apa yang terjadi, bahwa sekarang tidak baik-baik aja, tapi saya harus punya plan dan harus bisa survive dengan keadaan seperti sekarang. Sekarang kan nggak mudah ya, mau ketemu teman aja punya protokol kesehatan, jadi nggak gampang keluar karena emang itu sangat-sangat risky, sangat-sangat berisiko. Nah itu yang menurut saya perlu sekali untuk teman-teman remaja ini untuk bisa mengerti keadaan, memahami keadaan, dan tapi memanfaatkan keadaan, memanfaatkan gadget yang ada untuk bisa tetap komunikasi, tetap bisa belajar dari edukasinya juga, tetap study di rumah, dan tetap dapat banyak insight dari apa yang kalian punya. Smartphone atau iPad, smartphone itu kan sebenarnya kan yang harusnya smart kan kitanya ya, bukan phone-nya ya. Cuma akhir-akhir ini sangat-sangat saya baru saja kemarin discuss sama tim, dan saya rasa banyak yang hilang dari kehidupan para remaja, juga para orang-orang di sekitar, bahwa kita adiksi sekali sama gadget, jadi sama sosial media. So I think kita harus bisa memulai untuk melatih time management kita, satu. Yang kedua, kita juga harus tetap manfaatkan pandemik ini untuk tetap berolahraga, beraktivitas dengan baik di rumah, keluar jika perlu, dan tetap menjaga kesehatan fisik kita, juga psikologis kita. Tetap komunikasi sama orang tua, sama teman juga. Kan ada Zoom, sekarang ada Clubhouse, dan banyak platform lain. Platform akan selalu bertambah dan bertumbuh ya, itu menurut saya. Jadi tetap maintain mental health kalian dengan cara yang wise gitu ya. Pak Ade kan udah belajar tentang psychologist dari 2010 kan, but it's been a long time. A lot of us juga concerned and confused. Itu sebenarnya kalau mental health, we're born kayak with the same mental health kayak everyone, atau kayak depression, anxiety bisa dibawa dari genes atau dilahirkan sama depression, or is it not a thing? Oke, ada dua sebenarnya. Bisa dari pola asuh atau lingkungan, bisa jadi dari genetik. Tapi mostly yang era-era sekarang di sekarang ini kebanyakan dari lingkungan sih, dari lingkungan atau dari
environment kalian, karena kita dipacu untuk harus beauty, ya kan, harus makeover, harus looknya keren gitu. Tapi itu kan sebenarnya kayak kamu ngerasa nggak sih pernah kayak pakai topeng gitu? Kamu tetap aja ya harus pengen jadi diri kamu apa adanya, dan itu yang menjadi beban karena harus jadi seperti yang orang harapkan, bukan yang kamu harapkan gitu. Karena kita kan pengennya kita hidup diterima apa adanya, kita hidup dengan terima apa adanya. Tuhan udah kasih kita kesempurnaan, ada yang nggak sempurna aja bisa hebat gitu. Apalagi kita yang kita sempurna dan kita juga bisa sekolah, kita bisa study dari rumah, dari gadget, dari laptop, by Zoom or by banyak platform juga, bisa dari podcast, bisa belajar dari manapun. Dan sayang sekali kalau kita selalu remaja sekarang membanding-bandingkan dirinya dengan teman-temannya. Jadi sneakers yang terbaru ataupun apapun yang terbaru. Padahal pandemik ini sangat memukul banyak usaha mungkin orang tua kalian. Gitu. Inilah saatnya kalian belajar untuk memanage keuangan kalian dari awal sejak dini, dapat uang saku dari orang tua kalian, manfaatkan baik-baik apa yang perlu dibeli, bisa punya skala prioritas, apa yang paling penting buat saya dan apa yang bikin sekunderinya yang nggak perlu saya beli apa, dan bisa manfaatkan apa yang ada di rumah, apa yang ada di kalian punya, itu yang kalian bisa manfaatkan dengan baik gitu. Sir, sekarang kan our generation udah lebih modern, and a lot of the people that I know yang juga masih very young, masih teenagers, tapi mereka udah deeply fall to depression atau anxiety, and itu bener, as a friend juga upsetting to hear that. And paling serem itu suicidal thoughts. Menurut Pak Ade, what should we do when we finally realize kita ada suicidal thoughts? Because I know that is so dangerous. Oke. Itu so dangerous, memang so dangerous. Dan saya I have to tell you the truth that saya pernah melakukan itu, hampir melakukan itu, dan sayangnya gagal. Dan jangan sampai ditiru, karena emang kita punya masih banyak kesempatan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk berbuat banyak pada orang-orang, dan saya juga berpikir gimana cara kita bisa berkembang. Banyak orang di luar sana yang lebih susah dari kita, lebih sulit, sekolah pun nggak bisa. Kenapa nggak kita bersyukur dengan apa yang ada, dan kita juga manfaatkan apa yang udah kita punya gitu, untuk bisa menghadapi semua. Mungkin masalah psikologisnya, mungkin konflik dengan orang tua setiap hari bertemu, iya, karena memang mereka juga pengen anaknya sukses dengan gaya mereka, tapi keadaan selalu berubah, tren juga berubah, kita juga mesti maklumin juga, dan kita mesti bisa adaptasi dengan keadaan sekarang, dan bisa belajar berkomunikasi dengan orang tua, apa mau kita, apa goals kita in a good way, ya juga dengan wisely ya, ke orang tua dan ke teman-teman semua. Dan jangan melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi walaupun ngerasa tidak nyaman dengan keadaan ini, itu memang saya juga tidak nyaman. 3-4 bulan pertama saya nggak bisa keluar rumah, semuanya dari saya, mungkin teman-teman saya, dengan adik-adik teenager semua, mereka tidak nyaman karena situasinya saat itu sangat berat. Jadi jangan merasa diri kita paling susah. Saya paham, emang ada pressure dari manapun, dari teman-teman juga, dan kita akan jadi cabin fever karena banyak di rumah. Cabin fever itu ya nggak bisa kemana-mana, merasa terisolasi sendiri. Tapi percayalah, kalau emang kita bisa memanfaatkan apa yang ada sama kita, laptop, gadget, iPad, anything, books, dan kalian bisa juga belajar melukis di rumah, apapun yang kalian suka, bisa bernyanyi, bisa dengerin musik, atau bisa review film, itu akan sangat bermanfaat sekali buat kalian gitu. Jadi jangan pernah merasa
kalian paling sulit gitu. Banyak yang lebih sulit. Saya sendiri pernah merasakan ada di titik itu, pernah mau suicide juga. I have to confess it. Um, it was very hard buat saya, tapi saya harus realize that saya harus move on dan harus bisa memanage mental health saya dengan baik. Kalaupun tidak nyaman dengan self talk, bisa konsultasi via online juga bisa dengan para psikologis atau psychiatrist kayak online. Sekarang udah ada kan banyak aplikasi, ada Halodoc, ada Halodokter, so many applications. Kamu bisa konsultasi sama mereka online. Kalaupun harus ketemu, ya ketemu aja. Tapi kalau memang orang tua kalian, mungkin sebagian orang tua masih belum aware masalah mental health, ya kalian bisa memulai dengan konsultasi online. Gitu. Itu jangan pernah simpan di sini di pikiran kalian, di otak kalian dan di hati kalian itu tidak nyaman. Kalian harus keluarkan apa yang kalian tidak nyaman dan cari solusinya. Bisa cerita sama orang terdekat atau sama profesional gitu. Jadi tidak ada kata kita untuk menyerah dengan keadaan seperti ini, karena hidup terus berjalan. Sampai detik ini kita masih bisa bersyukur, masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol seperti ini, bisa ketawa, bisa menikmati makanan, dan bisa belajar, dan kalian bisa tetap bertumbuh dengan keadaan seperti ini, dan akan menjadi sejarah. It's gonna be a history buat kalian karena bisa melewati masa-masa yang berat ini. Nah, omong-omong tentang depression and anxiety, how if we have depression and anxiety and then we actually need help with a psychologist? Obviously because we're still underage, kita butuh bantuan our parents. And gimana sih cara kita open up to our parents and talk about those stuff? Because I know for some students or for some teenagers, that is not an easy thing to do. And personally, juga I know a lot of people yang lagi struggling with that, and I feel like you could answer that question. Oke, depression ya tadi ya. Oke. Setiap orang punya masalah masing-masing. Manusia adalah tempatnya salah dan masalah. Jadi kalian jangan pernah merasa hanya kalian yang punya masalah. Semua orang punya masalah. Ada teman-teman kalian, ada Kezia, ada saya lihat Rian di sini di screen, saya lihat. Dan ada Panca, teman saya juga stres. Banyak hal, kita nggak mudah hidup dengan keadaan seperti ini. Tiap orang punya masalah masing-masing. Sekarang gimana kita bisa bukan menyalahkan keadaan, tapi gimana kita merespon keadaan itu, merespon masalah itu dengan wisely gitu. Kadang-kadang emosional kita terpancing, kita suka stuck, dan kita akhirnya mengambil shortcut untuk kita melakukan kayak suicide or self harm or anything ya, anything yang kalian bisa lakuin, tapi itu sangat-sangat merugikan kalian sendiri. Kalian masih punya masa depan, kalian masih muda, kalian bisa berprestasi dengan apapun itu, punya kesempatan buat berkembang, berlatih, dan melakukan apa yang kalian suka. Dan menurut saya kalau ada keluhan seperti itu, saya sarankan sekali, dan saya sangat suggest buat teman-teman untuk speak up, bisa ke teman terdekat yang kalian percaya, dan lebih baik memang ke profesional. Saya seperti udah sampaikan sebelumnya, kalau memang belum bisa untuk ketemu langsung, bisa via online, walaupun akan lebih enak kalau ketemu langsung face to face ya, tapi tetap buat saya kalian tetap butuh counseling, karena setiap kita butuh dibimbing untuk mengatasi masalahnya masing-masing. Setiap orang punya gaya sendiri, punya pola pikir sendiri, dan punya kelebihan sendiri dan punya kekurangan sendiri. Jadi bijak-bijaklah untuk menyikapi apa yang kalian rasakan, ketidaknyamanan kalian, untuk bisa menjadi kalian menjadi diri kalian yang terbaik dari versi kalian sendiri. Ngomong-ngomong, temannya Pak Ade, Mas Paca, itu dia juga pemenang dari The Comedian Indonesia 2019. Tapi itu juga kita obviously juga harus show ourselves ke a lot of audience. And itu takut atau gimana? Karena
sampai sekarang juga I like to perform and stuff like that, tapi juga kadang juga it's hard for me to socialize, jadi penasaran aja. Yes, gini, setiap orang punya bisa jadi content creator kapan aja. Stand up komedinya nggak ada, tapi dia bisa bikin jadi content creator untuk di Instagram, di YouTube. Kalian punya banyak medium. Kalian punya gadget dan punya kamera dan punya internet, punya laptop, punya wifi, dan itu manfaatin aja. Itu kreasi kalian kalau memang bagus, dan jangan pernah takut salah. Pokoknya start now dan jangan pernah menunda apapun. Sekali kalian menunda itu membuang waktu kalian sih. Ini udah ada teman saya nih sebenarnya, Panca, kalau emang pengen tahu seperti apa sih membuat konten di saat pandemik, di saat dia tidak ada job. You can imagine that, stand up comedian, no job nowadays. Yeah. Yeah. Panca. All right, everybody. Panca, how you can survive with this condition? Okay, first, let me introduce myself. My name is Panca. My full name is Panca Artis, but you can call me namanya, ya. Jadi saya biasa dipanggil namanya. Ya. Halo, Hai, Gina ya. Gina, ya. Salam kenal ya. I'm stand-up comedian from Jakarta, Indonesia, but I live in Indonesia, ya. Jadi nggak di luar negeri memang. Iya. Tapi mau lah kalau diajak ke luar negeri. Ya, jadi humor atau komedi adalah salah satu obat juga untuk merilis stres, ya. Jadi kalau misalnya sekarang orang-orang lagi pada stres, di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, student juga belajarnya via online gitu, nggak senikmat seperti offline gitu ya, karena via online kan ada keterbatasan jarak walaupun kita ketemu di kamera gitu. Nah, humor atau komedi itu bisa menjadi salah satu obat ya gitu untuk yang menghilangkan stres. Dan kalau misalnya kita tahu ilmunya ya ya kita bisa melakukan sebuah komedi dalam bentuk apapun ya, termasuk dalam sebuah konten ya. I am a container, right? Do you know container? Tukang bikin konten, right? YouTube is YouTuber, vlog is vlogger, tukang bikin konten berarti sebutannya container ya. Oke, do you agree? Iya. Oke. No, I'm just kidding ya. Jadi tukang bikin konten namanya content creator ya. Oke. Yeah. Kalau container itu kan truk yang jalan di jalan tol ya, yang gede-gede itu. Oke. Mas aja. Jadi komedi itu bisa. Nah, kalau misalnya ngomongin untuk bikin konten ya, kalau misalnya pengen bikin konten komedi ya bisa ditulis dulu materinya gitu. Nah, menulis materi komedi atau stand up komedi itu menyenangkan ya. Jadi kalau misalnya tadi Gina mau perform, sebaiknya tulis dulu materinya. Jadi kita siap, begitu kita di atas panggung gitu. Nah, jadi materinya ini harus disiapin gitu, disusun. Kalau nggak disusun, nggak disiapin, ya nanti di panggung akan ngeblank gitu. Apa nih yang mau gue sampein ya? Apa nih yang mau saya sampein? Tapi kalau misalnya udah ditulis, kita ingat apa yang kita mau sampein. Nah, kalau ngomongin soal komedi secara detail, ya ada ilmunya, ya bisa dipelajarin sebenarnya gitu. Apalagi stand up komedi ya bisa dipelajari. Kalaupun punya insting, walaupun belum pernah belajar stand up komedi, tapi punya insting komedi, ya bisa dituangkan ke dalam konten gitu ya. Saya gini-gini bahasa Inggris saya 500, TOEFL saya 500 ke atas loh Gina. Saya enggak. Iya, bahasa Inggris saya 500 ke atas loh TOEFL-nya. Ya, saya belajar tenses tuh. Kalau tenses kan itu ya ada 3 waktu ya. Past, present, future. Do you agree? Iya. Future. Bukan bukan furniture ya?
furniture itu kan masa depan ya, artinya kalau people get married and then punya rumah isinya furniture, berarti furniture itu masa depan ya. Hmm. Setuju ya? Iya. Jadi Panca ini sedikit, nah makanya Panca terus belajar apapun saya pelajarin juga ya, terutama bahasa Inggris, terus dihubungkan dengan komedi gitu. Jadi akhirnya saya lama-lama tahu itu eh, bahasa Inggris yang susah akhirnya jadi gampang kalau kita belajar bahasa Inggris yang dihubungkan dengan komedi. Misalnya wifi artinya kenapa fi. Setuju nggak Gina? Iya. Wifi, why itu kan kenapa ya? Jadi wifi itu adalah kenapa fi. Second floor, lantai bekas. Second is bekas, right? HP kamu second, HP kamu bekas berarti. Oke, Iya. Mas do you Panca. agree? Iya. Oke. Terus one more, satu lagi, two more penyakit, right? Do you agree? Iya. Are, are we connected? Iya. Okay. And then it doesn't matter, tidak ada semeter. Iya. Oke, ya bahasa Inggris ternyata kalau dipelajarin nggak susah ya. Selama ini kalau kita mau belajar, my English is my adventure ya. Oke, jadi saya ini suka ngobrol sama bule loh. Tapi kadang-kadang bule suka nggak nyambung kalau Western ya. Kalau dia Iya. ngomong suka nggak nyambung. Misalnya saya tanya, are you busy? Kata dia, oh no busy. Kalau busy buat motor. Yang benar are you busy? Oke, dan masih banyak lagi bahasa Inggris. Misalnya kita datang ke kafe mau minta kopi hitam, ya kita bilangnya mas kopi one item, kopi hitam satu. Do you agree? Iya. Mas Panca, aku mau nanya. Iya, gimana gitu. Mas Panca pernah ikut kompetisi komedi kan? Pernah, tapi lebih banyak performnya di Metro TV. Nah, kalau kayak gitu pasti kan kita harus di depan audiens, banyak orang. Ya. Takut, nervous, itu gimana cara performnya gitu loh, kan apalagi banyak orang kan. Nah, itu tadi untuk mengatasi nervous, Hmm. kita harus siap materi. Gitu. Nah, dengan cara apa kita harus siap materi? Dengan cara menulis. Nah, jadi untuk students kan memang udah terlatih ya untuk writing ya, menulis. Iya. Nah, jadi materinya kita tulis. Nanti kalau begitu kita di panggung, materi yang udah tertulis itu yang kita bawakan. Jadi nggak akan kemana-mana. Nah, itu yang membuat kita jadi percaya diri, self confidence. Panca, Itu, iya, jadi harus punya kepercayaan diri begitu tampil. Nah, caranya yaitu dengan siap materi. Iya. Karena kalau kita nggak siap materi, kita jadi bingung apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi walaupun sedikit nervous, kalau ilmu dasarnya ya lihat penonton bagian jidatnya aja ke atas kalau takut ya. Karena menatap mata itu kan kadang-kadang jadi ini ya. Oke. Eye contact itu kadang-kadang bikin nervous. Kalau masih takut, tatapnya rambut ke atas aja. Maksudnya jidat ke atas gitu. Tapi kalau nanti lama-lama akan terbiasa. Yang Iya. penting siap materi aja. Jadi nggak akan nervous kalau materinya siap. Panca Ya. kan, Gina, saya mau tanya sama Panca ya, boleh ya? Ya. Oke, Panca, di saat pandemik kan nggak ada show ya? You have Ya. ya. So, lo ngapain aja selama pandemik itu? Kan bikin konten Ya, benar. YouTube. Nah, itu gimana? How you handle your your skills and develop your skill, jadi berpindah platform dari yang tadi offline jadi online. Dan Ya. apakah yang kedua, apakah teenagers kayak Gina, apakah dengan usia yang muda, apakah sudah bisa jadi stand up comedian? Ya, oke. Kita jawab 2/2 ya. Satu persatu maksudnya. Satu persatu ya. Oke. Ya. Kalau 2/2 udah selesai berarti. Oke, jadi yang pertama memang terasa bedanya ya antara job sebelum masa corona dan job di masa corona. Dulu waktu sebelum corona nih HP saya bunyi terus loh. Gina bunyi terus ya. Saya pikir itu callingan job, ternyata HP saya rusak, error ya.
Jadi bunyi terus. Oke. Enggak itu ya. Jadi maksudnya beda sekali. Dulu sebelum corona pasti udah apa namanya sering banyak pertanyaan Panca tanggal sekian kosong nggak, Panca tanggal sekian kosong nggak gitu. Tapi begitu masa corona ya, nah pertanyaan itu nggak terlalu sering gitu ya. Ada thanks God alhamdulillah sampai saat ini ya ada mungkin stand up seperti ini lewat Zoom ya kan. Nah, ini kalau lewat jadi beda. Kalau stand up itu idealnya kan kita di depan audiens langsung ya, di depan audiens langsung supaya kita bisa ngelihat reaksi mereka langsung gitu loh. Apakah mereka merasa lucu dan ketawa, apakah mereka nggak ketawa, kan kita bisa lihat langsung karena mukanya di depan kita langsung. Tapi kalau lewat Zoom ya ini kan makanya nih yang saya sebel dari Zoom ini adalah tiap meeting di Zoom, emangnya muka saya nggak kelihatan, emang di Zoom terus kan ya, harusnya nggak perlu di Zoom ya, udah kelihatan mukanya ya kan gitu. Jadi ada jarak. Nah, begitu stand up via Zoom atau online gini, ini kendalanya adalah ya mungkin yang kita hadapi cuma satu orang aja di layar. Kita nggak tahu yang lainnya ketawa atau enggak, gitu, ngerti atau enggak kita nggak tahu. Nah ini apa namanya tantangan berat. Syukur-syukur kalau HP bisa ketawa. Ini kan sayang HP nggak bisa ketawa ya, kecuali ringtone-nya gitu. Nah ini yang apa namanya akhirnya ya kita harus berpindah ke online gitu. Mau nggak mau kita emang harus berpindah ke online. Untungnya kalau gini ya, corona siapa sih yang mau gitu. Tapi untungnya corona ada di zaman online. Iya. Artinya kita udah ada YouTube, kita udah ada Instagram. Nah, ya mau nggak mau akhirnya kita berpikir kreatif terus, kita bisa bikin konten. Dan untungnya ada Instagram, kita bisa posting di Instagram, kita bisa posting di YouTube juga ya gitu. Jadi konten-konten kita bisa kita masih tetap bisa berkomedi tapi lewat video atau lewat yeah. Sama beda. Benar banget, Sir. Jadi komedinya dalam bentuk konten gitu. Yeah. Bisa stand up, bisa kan kita bikin video lagi stand up komedi tapi dibikin video terus posting aja di Instagram, posting aja di YouTube gitu kan. Yeah. Jadi jadi sebuah konten deh gitu. Tunggu sebentar ya, saya cek waktunya dulu. Okay. 2 jam. Oke. Udah habis waktunya. Udah habis kayaknya deh ya. Oke, terakhir jawabannya umur segina ini untuk menjadi stand up comedian bisa, jawabannya bisa. Oh, menarik. Karena stand up comedy itu bisa dipelajari. Bahkan di sebuah acara TV sekarang ada sekolah stand up milenial. Jadi ada buat stasiun TV yang bikin acara stand up khusus buat para milenial. Nah, jadi Gina ada kesempatan ya. Oke, gitu aja. Oke, makasih ya. Oke, sekarang kita bakal ngadain Q&A. Boleh tanya 2 pertanyaan and we'll be asking some of the questions. Oh ya, waktu kita nunggu questionsnya, we're so grateful. Thank you banget ya Pak Ade sama Panca juga untuk nemenin kita hari ini. Ya. Oke. Can we see the questions? Okay, sebentar, sorry. First of all, I want to say thank you for Serade for coming and Pak Panca juga. Terima kasih untuk datang untuk hari ini. I personally don't have a question right now, but if Kezia, do you have a question? I guess I'll ask one question. Do you think Indonesia has good mental health awareness? And if not, what can we do as teenagers about it to spread awareness? Oke. Mental health di Indonesia so far jauh lebih baik dibanding 1 dekade lalu. Saya memulai 2010 bersama my best friend, dia seorang psikiatris, dan kita it was very hard to speak up anywhere. Akhirnya kita buat sendiri acara, juga buat seminar, itu yang datang cuma 4 orang, 2014, dan it was very hard buat saya, dan akhirnya akhirnya 2015-2016 kita akhirnya membuat festival namanya Mental Health Festival yang
banyak public figure yang kita undang juga. Kita packaging, kita kemasnya itu kita buat beda, karena kalau memang seminar ataupun talk show aja itu akan jadi berat dan orang tidak menarik tentang mental health. Jadi saya waktu itu undang stand up komedian, ada Panca Atis juga, Mas Panca tadi, terusnya ada Panji Pragiwaksono, one of the famous comic ya, stand up komedian Indonesia. Juga ada, kita panggil music band, ada Dea from Hi-Fi, terus ada Ardhito Pramono, kita undang dulu. Jadi kita kemas dengan baik dan menarik, dan talk show-nya lebih ke banyak hal. Jadi banyak tentang insecurity, terusnya tentang anything, tentang depressed, tentang bipolar, tentang tentang parenting juga, tentang bullying, so many topics yang kita udah bahas, dan sudah berjalan 5 tahun. Banyak sekali yang sudah kita bisa lakukan, dan kita akhirnya kita sudah mendapatkan respon yang sangat baik, dan para teenager sekarang sangat antusias sekali dengan perkembangan mental health awareness ini. Walaupun masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Jepang, dan banyak negara. Kita masih banyak homework. Kita juga perlu nanti layanan khusus gitu. Dari sehatmental.id kita lagi membuka namanya yousharing.id. Nanti bisa share Instagramnya @yousharing.id. Di situ kalian bisa klik linknya, nanti bisa langsung ada pakai Line, platformnya pakai Line, dan kalian bisa sharing your problems there. Ya, itu it's free, nggak bayar sama sekali, karena kita pengen ngebantu teman-teman, para remaja-remaja, para teenagers yang punya masalah sama orang tua, sama pacar, sama teman, sama lingkungan, dibully, sama studinya dia yang dia sebenarnya nggak sanggup gitu, ataupun dia kurang cocok dengan peminatannya mereka, sampai banyak hal lagi yang kita bisa bantu. Dan semoga kita bisa Indonesia bisa lebih maju, lebih kreatif lagi, mengemas mental health awareness ini dengan lebih baik, dan teman-teman dari Stella Maris bisa menjadi salah satu yang support kita untuk teman-teman di seluruh Indonesia bisa berbuat lebih banyak dan lebih peduli ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya masalah, mereka lagi depressed, lagi stres, lagi maybe orang tuanya ada yang broken home, kita nggak pernah tahu masalahnya mereka apa gitu. Ada orang tuanya sakit atau dirinya juga punya masalah, punya mental health issue, tapi mereka belum sadar gitu, belum aware. Itu tolong jangan dijauhi tapi dibantu. Yeah. Ya. Saya cuma berharap itu aja, karena kita masih ada di level yang masih belum terlalu baik untuk mental health awareness di negara ini. Saya harap teman-teman dimulai dari Stella Maris dan teman-teman sekolah lain bisa speak up dan bisa mau membantu campaign kita lebih baik lagi. Thank you. Thank you so much for answering all the questions, and yeah, we're blessed. Ada Pak Ade juga bisa membantu us Indonesians for the better, mentally and physically, and I'm sure it'll benefit all of us, especially karena kita juga lagi pandemic. And yeah, pokoknya kita appreciate you joining our sharing session. Juga teman juga, Panca, very funny, very talented. And anyway, that is it. For everyone who is currently watching, thank you so much. And jangan lupa juga untuk ikutin follow Instagramnya Pak Ade. Mental.id. Yeah, follow Instagramnya and follow Instagram Stemma. And yeah, subscribe and like it. Okay, anyway, thank you. Bye. Bye.